politiknya. Ya, apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, AIK Ibon misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Mudah-mudahan pentas ini tidak roboh. Karena kalau pentas ini yang roboh, yang salah Pak Anies. Apapun yang terjadi di Indonesia ini yang salah Pak Anies. Mobil salah parkir, masuk, jebol, Pak Anies juga yang salah. Saya terus terang kalau berita tentang Pak Anies tidak saya baca. Kenapa? Saya khawatir nanti handphonenya saya banting. Tapi biasa yang namanya buah itu dia dilempar orang karena harum, betul? Buah durian dilempar orang pakai batu karena dia sudah harum semerbak, orang tahu dia akan jatuh, pasti semua dapat menikmatinya. Kemarin saya ketemu dengan Denny JA. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Nggak apa-apa, itu kenyataan, ya. Kenyataan yang membuat kita harus segera untuk evaluasi diri. Dan di kelompok kita itu terlalu banyak, di kelompok sebelah hanya satu. Itu kelebihan mereka. Dan apalagi kalau ngebuzzer. Buzzer itu bukan musuh Anies, bukan menyerang Anies, menyerang akal sehat orang. Kenapa gitu? Iya, kan banyak hal yang disampaikan dan nggak bener gitu. Saya kasih contoh. Awal-awal COVID, kita Jakarta lagi mau ditutup, lagi mau dibatasin, diserang luar biasa. Buat apa pembatasan? Buat apa? Loh, lah ya emang kata epidemiolog begitu. Kan bahaya sekali. Dia mengganggu, bukan mengganggu Anies, dia mengganggu keselamatan jutaan orang dengan suara yang dengungnya kuat. Itulah sebabnya ini bukan merusak satu dua, dan yang diserang kan bukan orang-orang terkenal aja, bro, selalu ya orang terkenal juga di tengah terkenal gitu, tapi banyak orang-orang di sosial media. Prosesnya dilakukan, ya. Nah, ini semua berantakan. Timnya Anies ini tidak bisa menjelaskan kepada publik apa yang sudah mereka lakukan untuk mencegah banjir terjadi. Bahwa ada permasalahan soal percepatan, soal naturalisasi yang belum dilakukan, soal normalisasi yang kemudian terhambat, ya. Itu yang kemudian menjadi masalah. 2 tahun. Iya. Dalam 2 tahun. Dan kemudian ada isu tentang pompa air yang nggak jalan, yang berapa puluh itu tidak berfungsi. 2 dari 478 diklaim oleh pihak Pemprov Gubernur ya, itu Pemprov bisa ngomong apapun, ya, kita nggak percaya. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena 2 alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta, tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong, itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Anda itu sudah dibiayai dengan dana yang sangat besar. Anda punya TGUPP, tim percepatan pembangunan yang 73 orang dengan berapa miliar itu. Itu Anda harusnya bekerja dengan sangat baik karena ini uang rakyat. Dan ini karena tidak dilakukan dengan baik, maka memang perlu dikritik. Zolimi orang, ingat, kau akan mati. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Mau hidup dengan cara Qarun, silakan. Tapi kau tetap akan diminta tanggung jawab. Latus alunna yauma idzin anin. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kepercayaan terhadap Anies, dan saya rasa memang Anies ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak bisa menjelaskan semua persoalan, dia hanya bahkan menyalahkan hulu misalnya, ya, atau pemerintahan yang lama. Jadi memang dia buruk, ya. Dan itu memang kalau Anda katakan apakah kalau kita mengkritik itu artinya politis? Iya, politis, karena memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan.
Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Apalagi Indonesia nanti. Itu harus diingat publik. Ya Allah, soal fitnah. Apa sih fitnah yang saya dapat tuh dibanding fitnah yang dialami Rasulullah? Jelas orangnya uswatun hasanah. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma Anies. Bukan derajatnya tuh apa dibanding Rasulullah. Orang yang semulia itu saja mandi fitnah. Dan orang tuh yang memfitnah tuh lihat hidup bersamanya. Orang yang mulia itu saja penuh dengan fitnah. Bayangkan saya kalau ada perilaku yang konsisten, ucapan dan perbuatan. Ya. Dan ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja. Iya. Ya. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Saya pikir hancur nih negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita. Yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhirin. Betul. Ini hanya bikin negeri ini ya, untuk kita hadapin dengan pesimisme satu sama lain. Iya, iya. Itu harapan saya. Wartawan Sedijar, suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Suka atau tidak suka, Anies sudah menjadi magnet baru. Siapa yang bisa menggerakkan massa demikian banyak tanpa diberi sembako dan lain sebagainya. Mau ngebong apapun, buktinya Anies punya massa. Saya tidak berbicara Presiden 2024 karena masih prematur. Pengalaman yang saya lihat seminggu sebelum pendaftaran KPU saja bisa berubah. Coba beberapa lama diputuskan Wapres sekarang saat harus berpasangan dengan Pak Jokowi. Hanya beberapa hari sebelum pendaftaran KPU, demikian juga saat Sandiaga Uno diputuskan berpasangan dengan Prabowo, juga hanya kurang beberapa hari saja. Pendaftaran Capres atau Cawapres berakhir. Balik ke Anies, lubang-lubang apapun dia sudah membuat Jakarta lebih baik meski tidak sempurna. Kalau ada kesempatan bisa memimpin skala nasional, mengapa tidak? Begitu saja kok susah. Anies dibandingkan gubernur lain, yang menurut saya masih lebih banyak karena di Jakarta semiskin-miskinnya orang Jakarta, anak-anaknya masih bisa sekolah tinggi. Di daerah lain, Indonesia merdeka 77 tahun, masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi setelah SD karena nggak ada sekolahan.